Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai perkembangan fisik dan motorik, perkembangan kognitif, perkembangan fisik dan motorik pada anak akhir. Perkembangan fisik adalah proses di mana anak tumbuh dan belajar bergerak. Setiap gerakan yang dilakukan anak terjadi karena berbagai bagian tubuh bekerja sama dan dikendalikan oleh otak. Perkembangan fisik meliputi perkembangan motorik kasar dan motorik halus. Yang pertama yaitu perkembangan motorik kasar. Perkembangan motorik kasar dipengaruhi oleh proses kematangan anak. Karena proses kematangan setiap anak berbeda, maka laju perkembangan seorang anak bisa saja berbeda dengan anak lainnya. Contoh dari perkembangan motorik kasar yaitu kemampuan anak untuk duduk, berlari, dan melompat. Nah, jadi perkembangan motorik kasar itu melibatkan otot-otot besar. Lalu, yang kedua, perkembangan motorik halus. Perkembangan motorik halus merupakan perkembangan gerakan anak yang menggunakan otot-otot kecil atau sebagian anggota tubuh tertentu. Jadi, perkembangan motorik halus itu tentang gerakan anak yang melibatkan otot-otot kecil, kayak jari-jari. Contoh dari perkembangan motorik halus yaitu kemampuan anak untuk menulis, menggunting, dan menyusun balok. Dan aspek ini dipengaruhi oleh seberapa banyak anak bisa belajar dan berlatih. Selanjutnya, perkembangan motorik sesuai usia pada masa anak akhir. Yang pertama yaitu pada usia 10 atau 11 tahun. Jadi, di usia 10 atau 11 tahun ini, anak-anak udah mulai jago lari cepat, panjat pohon, atau renang gaya bebas. Mereka juga bisa main sepeda keliling kompleks atau meluncur di taman. Dengan keterampilan ini, mereka bisa dapetin medali atau jadi juara di lomba. Biasanya, anak laki-laki lebih unggul dalam aktivitas yang butuh otot besar, kayak olahraga berat. Lalu, sejak usia 6 tahun. Sejak usia 6 tahun, anak-anak mulai bisa nyesuaiin gerakan mata dan tangan mereka. Ini penting banget buat ngelakuin hal-hal kayak nembakin bola, nyepak, atau melempar dan nangkep barang. Nah, jadi di usia 6 tahun ini, mereka udah bisa ngepasin gerakan mata sama gerakan tangan mereka buat ngelempar barang ke arah temen biar lemparannya tepat sasaran. Lalu pada usia 7 tahun. Pada saat usia 7 tahun, tangan anak-anak jadi lebih kuat dan mereka mulai lebih suka pakai pensil daripada krayon buat ngelukis. Jadi, pada usia 7 tahun ini, otot-otot tangan anak kan udah lebih berkembang dan kuat. Nah, ini memungkinkan mereka buat ngendaliin pensil dengan lebih baik. Jadi, mereka lebih nyaman dan suka gunain pensil buat menggambar. Karena pensil juga bisa ngasih mereka kemampuan buat bikin garis yang lebih halus dan detail kan. Soalnya kalau pakai krayon itu kan garisnya bakal tebal dan gak beraturan. Jadi mereka lebih suka pakai pensil dan bikin hasil gambar mereka jadi lebih rapi dan keren. Selanjutnya, usia 8 sampai 10 tahun. Dari usia 8 hingga 10 tahun, tangan anak dapat digunakan secara bebas, mudah, dan tepat. Koordinasi motorik halus berkembang, di mana anak sudah dapat menulis dengan baik. Ukuran huruf menjadi lebih kecil dan lebih rapi. Jadi, anak-anak pada usia 8 hingga 10 tahun ini udah lebih mahir gunain tangan mereka. Mereka bisa nulis dengan lebih rapi dan hurufnya jadi lebih kecil dan teratur. Jadi, skill tangan mereka udah mulai meningkat. Kemudian, pada usia 10 hingga 12 tahun. Pada usia ini, anak-anak mulai menunjukkan keterampilan yang lebih canggih, mirip dengan orang dewasa. Mereka dapat melakukan gerakan yang kompleks dan cepat, yang dibutuhkan untuk membuat kerajinan yang bagus atau bermain alat musik. Jadi, contohnya yaitu
Anak-anak usia 10 hingga 12 tahun ini udah bisa bikin kerajinan tangan yang keren, kayak buat perhiasan dari manik-manik atau ngegambar dengan detail. Mereka juga bisa main alat musik kayak gitar atau piano dan pastinya dengan lancar dan cepat. Lalu ada tahap perkembangan kognitif pada masa anak akhir. Tahap perkembangan kognitif pada masa anak akhir menurut Jean Piaget diantaranya yaitu tahap operasional konkret. Tahap operasional konkret terjadi antara usia 7 hingga 11 tahun. Di tahap ini, anak-anak mulai berpikir logis tentang hal-hal yang nyata dan bisa mengelompokkan benda-benda dalam berbagai cara. Mereka bisa memahami hubungan antar objek, tetapi masih kesulitan dengan masalah yang lebih abstrak. Jadi, mereka dapat melakukan beberapa tindakan mental yang sebelumnya hanya bisa dilakukan secara fisik, seperti membalikkan proses yang mereka lakukan. Kunci dari tahap ini adalah kemampuan untuk mengklasifikasikan dan memahami hubungan antar benda. Nah, jadi pas umur 7 hingga 11 tahun tuh lagi seru-serunya belajar ngelompok-kelompokin barang. Kayak misalnya, ngurutin mainan dari yang terbesar sampai yang terkecil. Tapi jangan nyuruh mikirin soal alien atau unicorn ya. Soalnya otak anak pada usia ini masih fokus sama hal-hal yang nyantai aja. Lalu, ada pembelajaran yang dilakukan dalam tahap perkembangan kognitif pada masa anak akhir. Tahap operasional konkret dimulai dengan tahap progresif descending di usia 7 tahun. Sebagian besar anak telah memiliki kemampuan untuk mempertahankan ingatan tentang ukuran, panjang, atau jumlah benda cair. Maksud ingatan yang dipertahankan di sini adalah gagasan bahwa satu kuantitas akan tetap sama walaupun penampakan luarnya terlihat berubah. Jadi, contohnya kalian punya 4 kelereng di dalam kotak, terus kalian sebarin kan ke lantai. Anak-anak yang masih kecil atau di usia 7 tahun ini bakal ngeliat kelerengnya berceceran dan mikir, wah jadi banyak nih. Tapi anak-anak yang udah lebih gede bakal tahu banget kalau jumlah kelerengnya tetap 4. Jadi intinya cara mereka ngeliat dan memahami jumlah itu beda-beda sesuai tahap pemikiran mereka. Di usia 7 atau 8 tahun, seorang anak akan mengembangkan kemampuan mempertahankan ingatan terhadap substansi. Jadi, pas anak umur 7 atau 8 tahun, mereka udah bisa paham konsep yang namanya keterbalikan. Misalnya, kalian punya tanah liat bulat, terus kalian pipihin atau bagi jadi bola-bola kecil. Anak itu bakal ngerti kalau itu tetap tanah liat yang sama, bahkan kalau kalian balikin lagi jadi bentuk bulat. Nah, mereka udah bisa nyadar kalau bentuknya berubah, tapi isinya tetap sama. Di usia 9 atau 10 tahun, kemampuan terakhir dalam mempertahankan ingatan mulai diasah, yakni ingatan tentang ruang. Jadi, contohnya kalian lagi main puzzle nih. Nah, puzzle kalian ini udah jadi kan? Terus kalian acak-acak semua potongan puzzle-nya. Nah, bagi anak yang masih kecil, mungkin mereka bingung gimana cara ngatur lagi potongan-potongan puzzle itu supaya jadi gambar yang sama kayak tadi. Tapi, bagi anak usia 9 atau 10 tahun ini, mereka pasti udah bisa ngatur potongan puzzle itu lagi walaupun udah kalian acak-acak. Mereka tuh tahu kalau semua potongan puzzle itu pasti bisa disusun lagi jadi gambar yang utuh. Intinya, anak pada usia 9 atau 10 tahun ini, otaknya jadi lebih pintar ngitung-ngitung tempat dan ruang. Dalam tahap operasional konkret, seorang anak juga belajar melakukan pemilahan atau classification dan pengurutan atau seriation. Jadi, di tahap ini, anak-anak belajar buat memilah-milah dan mengurutkan benda. Misalnya, ada guru ngasih 8 batang lidi dengan panjang yang berbeda dan meminta anak buat ngurutinya dari yang terpendek ke terpanjang. Mereka harus paham kalau setiap batang yang diurutin itu harus lebih panjang dari yang sebelumnya. Selain itu, ada juga konsep transitivity, di mana mereka bisa ngebayangin hubungan antara benda-benda itu dan menarik kesimpulan logis. Maksudnya yaitu, jadi contoh ada 3 mainan, misalnya mobil, boneka, dan robot. Nah, anak-anak bisa ngerti bahwa mobil itu lebih kecil dari boneka, dan boneka lebih kecil dari robot.
Mereka juga bisa ngebayangin hubungan ini dan bikin kesimpulan kayak kalau mobil lebih kecil dari boneka, berarti mobil juga lebih kecil dari robot. Itu namanya transitivity. Sekian penjelasan mengenai materi perkembangan fisik dan motorik, perkembangan kognitif dari saya, Naila Halidazi Almuti. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.